Namaku Nadia. Dulu, aku percaya bahwa cinta akan selalu cukup untuk menjaga dua hati tetap bersatu, tak peduli bagaimana dunia memandang. Tapi ternyata, aku salah besar. Aku menikah dengan Randi, pria yang dulu kukira akan mencintaiku apa adanya, dalam suka maupun duka. Kami menikah muda, usia kami baru 25 saat itu. Randi penuh perhatian, manis, suka merayu, dan membuatku merasa jadi wanita paling beruntung di dunia. Setidaknya, itulah yang kukira. Tapi setelah 3 tahun pernikahan, segalanya berubah. Perlahan, Randi mulai menuntut lebih dariku. Dia mengomentari penampilanku, bilang aku terlalu polos, tidak pandai memoles diri, tak pandai bergaul dengan orang-orang penting. Dia mulai merasa malu jika aku datang menemaninya ke acara-acara bisnis, meski awalnya dia sendiri yang memaksaku ikut. Aku ini butuh istri yang bisa menopang karierku, Nat. Bukan yang datang cuma diam, menunduk, senyum seadanya, katanya suatu malam, dengan nada penuh keluhan. Aku hanya menatapnya, menahan sesak di dada. Aku memang bukan wanita glamor. Aku memilih kenyamanan daripada kemewahan. Aku suka dandan natural, tak terlalu sering belanja tas atau sepatu mahal. Aku lebih suka menabung atau membantu keluargaku yang sederhana. Aku pikir Randi mengerti itu sejak awal. Tapi ternyata, dia hanya menganggapnya menarik untuk sementara waktu saja. Setelah egonya berkembang, dia mulai ingin istrinya tampil seperti istri-istri pejabat lain. Selalu terlihat, wah, bisa dibanggakan, menarik perhatian orang. Setelah itu, Randi makin sering pulang larut malam, dengan dalih banyak kerjaan. Aku pura-pura percaya. Hingga suatu hari, seorang temanku mengirim foto, Randi sedang makan malam romantis dengan seorang wanita bergaun merah mencolok. Mereka tertawa mesra, seperti dunia hanya milik berdua. Hatiku remuk. Tapi saat Randi pulang, aku masih berusaha menahan amarahku. "Kamu kemarin makan sama siapa?" tanyaku pelan, berusaha menenangkan nada suaraku. Dia justru tampak kesal. "Ah, mulai lagi deh drama kamu. Itu klien? Sampai harus pegangan tangan segala?" Suaraku mulai bergetar. Randi membanting tas kerjanya ke sofa. "Udahlah, Nat. Aku capek. Jangan bawa-bawa hal nggak penting. Kamu nggak akan ngerti dunia aku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Randi tidur di kamar tamu. Setelah malam itu, kami hanya seperti dua orang asing yang tinggal di atap yang sama. Tak ada lagi pelukan, tak ada lagi ciuman sebelum tidur, tak ada obrolan ringan di pagi hari. Semua berubah jadi sunyi yang menusuk. Sampai akhirnya Randi sendiri yang mengucapkannya, tanpa ekspresi sama sekali. "Aku mau kita pisah." Hatiku seolah diremas. Tangisku pecah, tapi Randi hanya diam menatapku dengan wajah datar. "Aku nggak mau terus pura-pura, Nat. Kita beda. Kamu terlalu biasa. Sementara aku butuh seseorang yang bisa naik sama-sama, paham?" Kalimat itu menamparku keras. Aku biasa. Tidak cukup untuknya. Tidak layak berdiri di sisinya. Setelah perceraian kami disahkan, Randi pergi dari rumah. Dia tak membawa banyak barang, hanya pakaian dan beberapa dokumen penting. Rumah itu memang milikku, warisan dari orang tuaku. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku terduduk lemas. Tangisku meledak tanpa bisa kutahan. Semua mimpiku tentang keluarga kecil yang bahagia hancur berkeping-keping. Aku merasa ditinggalkan, dikhianati, diremehkan. Beberapa bulan setelah itu adalah masa tergelap dalam hidupku. Aku kehilangan nafsu makan, berat badanku turun drastis. Aku jarang keluar rumah, takut bertemu orang-orang yang akan bertanya kenapa aku dan Randi bercerai. Aku menutup diri, memeluk luka sendirian. Hingga suatu hari, saat duduk di depan cermin kamar, aku menatap pantulan diriku sendiri. Wajahku pucat, mataku sembab, rambutku berantakan. Apa aku memang pantas ditinggalkan? Bisikku pada diri sendiri, hampir tak bersuara. Tiba-tiba aku teringat kata-kata almarhum ayahku. "Nadia, kamu ini bunga yang akan mekar pada waktunya. Jangan biarkan siapapun membuatmu meragukan dirimu sendiri." Air mata menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang mulai bangkit.
Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mencintai Randy, sampai lupa mencintai diriku sendiri. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi. Kubuka jendela lebar-lebar, membiarkan sinar matahari masuk menembus dinding kamar. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku berdiri lama di depan lemari, memilih baju yang cantik, merapikan rambut, dan memoles wajahku sedikit. Saat menatap cermin, kulihat pantulan Nadia yang berbeda, sedikit lebih cerah. Aku mulai kembali mengurus bisnis hotel peninggalan orang tuaku yang selama ini hanya kupercayakan pada manajer. Kutekuni manajemen hotel itu dari nol, ikut rapat pemasaran, memeriksa laporan keuangan, bertemu supplier. Awalnya aku canggung, tapi perlahan aku terbiasa. Aku belajar banyak tentang hospitality, tentang branding, tentang ekspansi. Aku bahkan mengambil kursus singkat manajemen bisnis dan public speaking. Setiap malam aku membaca buku, menonton video motivasi, menulis target-target baruku di jurnal. Tak terasa setahun berlalu, hotel kami berkembang pesat. Dari satu hotel butik, aku membuka cabang di 2 kota lain. Merek hotel keluarga kami semakin dikenal, masuk majalah gaya hidup, diulas influencer terkenal. Investor berdatangan ingin kerja sama. Dan aku juga berubah. Penampilanku semakin terawat, bukan karena ingin memikat siapapun, tapi karena aku menghargai diriku sendiri. Aku merawat kulitku, memilih busana elegan yang membuatku nyaman dan percaya diri, mempelajari cara berjalan dan berbicara layaknya pemilik bisnis besar. Suatu sore, aku duduk di lounge hotel baruku sambil memeriksa laporan pendapatan. Seorang tamu wanita tua mendekat dan menepuk bahuku. "Nona Nadia kan? Saya baca wawancara Anda di majalah minggu lalu. Anda luar biasa, sayang," katanya dengan senyum tulus. "Hotel Anda ini yang terbaik yang pernah saya datangi." Aku tertegun, lalu tersenyum mengucapkan terima kasih. Setelah wanita itu pergi, aku menatap keluar jendela besar. Matahari terbenam dengan indahnya, mewarnai langit jingga keemasan. Hati kecilku berbisik, "Lihat Nadia, kamu berhasil. Bahkan lebih dari yang dulu pernah kamu bayangkan." Di momen itu aku sadar, luka hati masa lalu bukan lagi beban, melainkan bahan bakar yang membawaku sampai sejauh ini. Randy boleh saja meninggalkanku, tapi dia juga memberiku kesempatan untuk membuktikan pada dunia, dan terutama pada diriku sendiri, betapa berharganya aku. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, suatu saat jika aku bertemu lagi dengan Randy, aku akan menatap matanya dengan senyum paling anggun. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah kalah. Aku hanya mengambil jalan yang lebih indah, sendirian. Tanpa kusadari, pertemuan itu akan datang lebih cepat daripada yang kupikirkan. Dan saat itu tiba, aku sudah siap, dengan keanggunan yang tak bisa ditandingi oleh wanita manapun yang hanya mengandalkan kemewahan semu. 3 tahun berlalu sejak perceraian yang dulu sempat membuatku merasa hancur. Jika dulu aku hanya wanita yang meratapi cinta gagal, kini aku berdiri dengan kaki yang kokoh. Aku tak hanya membangun kembali hidupku, tapi juga mengubah seluruh arah masa depanku. Bisnis hotel warisan keluarga yang dulu hanya satu properti kecil di pinggir kota, kini sudah menjelma menjadi jaringan hotel mewah yang tersebar di 4 kota besar. Aku memberi nama jaringan itu, Savannah Luxe Hotels, gabungan dari kenangan masa kecilku yang sering bermain di padang savana dekat rumah nenek. Setiap cabang hotel membawa ciri khas desain modern elegan, pelayanan hangat yang personal, dan fasilitas bintang 5. Aku memastikan setiap detailnya sempurna, dari rangkaian bunga segar di lobi, aroma signature khas yang menyambut tamu, hingga kehangatan senyum para staf yang sudah kulatih langsung. Kesibukanku luar biasa. Setiap minggu aku terbang ke cabang-cabang hotel, menghadiri rapat dengan tim marketing, bertemu klien, mendiskusikan program event, memastikan standar pelayanan tetap nomor 1. Namun semua lelah itu terbayar setiap kali kulihat tamu-tamu check-out dengan wajah puas. Satu sore di sebuah ballroom hotel cabangku di Surabaya, aku menghadiri gala dinner bersama para investor dari Jepang. Aku mengenakan gaun malam berwarna emerald yang jatuh anggun di tubuhku, rambutku ditata rapi dengan sanggul simpel, dipermanis anting berlian hadiah dari diriku sendiri saat hotel ketigaku buka. "Miss Nadia, your speech was very inspiring. I'm looking forward to more partnerships,"
kata salah satu investor senior sambil menjabat tanganku dengan hormat. Aku membalas dengan senyum percaya diri. Thank you so much. I hope our collaboration brings mutual success. Sebelum aku sempat duduk, seorang tamu wanita dari asosiasi hotel lokal menghampiriku, matanya berkilau kagum. Nona Nadia, saya terus terang terinspirasi dengan perjalanan Anda. Dulu waktu hotel Anda pertama buka, banyak yang meremehkan. Tapi lihat sekarang, Savana Luxe sudah mengalahkan beberapa jaringan internasional. Aku hanya menangkupkan kedua tanganku, menahan rasa haru. Terima kasih banyak, Bu. Saya juga masih terus belajar. Tak hanya profesional, hidup pribadiku juga semakin sehat. Aku rutin olahraga pilates, menjaga pola makan, rutin perawatan wajah dan tubuh, bukan demi pamer, melainkan sebagai bentuk cintaku pada diri sendiri. Aku bahkan rajin ikut charity marathon, menggalang dana untuk anak-anak kurang mampu. Aku juga mulai dikelilingi teman-teman baru yang suportif, sesama wanita tangguh yang punya bisnis sendiri. Kami sering brunch bersama, bertukar ide, saling mendukung. Mereka membuatku semakin sadar betapa indahnya menjadi wanita mandiri yang saling menguatkan. Sampai suatu pagi di awal pekan, aku duduk di ruang kerja hotel pusat sambil mengecek kalender event. Tiba-tiba telepon meja berdering. Maaf Ibu Nadia, ada yang ingin booking ballroom untuk acara pertunangan. Mereka insist minta ketemu owner langsung, karena katanya ingin dapat privilege dan mau sewa paket tertinggi, kata sekretarisku dengan nada sedikit bingung. Aku tertawa kecil. Wah, sampai owner langsung diminta ya? Baik, suruh saja mereka kirim proposal. Kalau perlu nanti saya akan bertemu. Tak ada yang aneh. Banyak pasangan kaya yang ingin acara tunangan atau pernikahan mewah di ballroom hotelku, bahkan beberapa artis nasional pernah menggelarnya di sini. Namun siapa sangka, nasib akan membawaku pada kejutan yang tak pernah kuduga. Beberapa hari kemudian, saat sedang meninjau venue di ballroom hotel pusat, sales event manajerku datang menghampiri dengan wajah antusias. Bu Nadia, tamu calon pengantin yang mau tunangan itu sudah fix. Mereka sewa full paket platinum dengan dekor megah, orkestra, bahkan fireworks. Pembayarannya cash advance semua. Aku mengangguk. Luar biasa. Siapa mereka sampai royal sekali begini? Namanya Pak Randi dan pasangannya Miss Tania. Mereka bilang ini akan jadi pesta tunangan terbesar tahun ini, karena tamu-tamunya juga kalangan penting. Aku mendadak terpaku. Jantungku berdegup aneh. Randi? Apakah Randi yang kumaksud, mantan suamiku? Aku mengambil proposal yang tergeletak di meja. Di sana tertulis jelas, Randi Alvaro, Tania Prameswari. Foto pratinjau konsep pesta menunjukkan dekorasi ballroom yang mewah dengan taburan bunga import, standing champagne tower, hingga stage LED lebar. Aku menghela napas panjang. Dunia seakan berputar cepat, membawaku kembali pada luka lama yang dulu pernah hampir memusnahkanku. Tapi kemudian aku tersenyum tipis. Betapa lucunya hidup ini. Randi, lelaki yang dulu meninggalkanku karena merasa aku terlalu biasa, kini akan memamerkan tunangannya di hotel milikku sendiri, hotel yang dulu tak pernah dia percaya bisa jadi sebesar ini. Aku menegakkan tubuhku. Baik, layani mereka sebaik mungkin. Kita harus tetap profesional, kataku tegas pada event manager. Dalam hatiku, ada rasa geli sekaligus penasaran. Seperti apa penampilan Tania? Si cantik glamor itu mungkin mengira dia akan naik kasta dengan pertunangan mewah ini. Dia pasti tak pernah mengira, ballroom megah yang akan dia injak itu dibangun dari kerja keras wanita yang pernah dia gantikan. Hari-hari berikutnya, kesibukan mempersiapkan event mereka berjalan seperti biasa. Timku sangat kompeten. Bahkan tanpa aku ikut campur langsung, semua persiapan berjalan sempurna. Namun diam-diam, aku meminta laporan harian. Bukan karena ingin mengacaukan acara mereka, tapi sekadar memastikan hotelku tampil flawless. Sampai kemudian aku iseng bertanya pada HRD tentang Tania. Nama lengkapnya Tania Prameswari ya? Tanyaku pada kepala HRD. Dia kerja di hotel cabang kita yang di Bandung kan? HRD membuka file digital lalu mengangguk. Betul Ibu. Tania itu staf front office. Baru setahun ini di sana, performanya sebenarnya biasa saja. Tapi ya memang parasnya cantik.
Aku menahan tawa. Jadi tunangan Randy ini ternyata hanya karyawan biasa dari hotelku juga. Betapa ironis. Randy pasti tak pernah menelusuri lebih dalam, mungkin hanya terpukau penampilan luar dan kesan high class yang dibangun Tania. Aku tak berniat merendahkan siapapun. Semua pegawaiku berharga. Tapi tetap saja, fakta ini seperti lelucon semesta yang terlalu indah untuk diabaikan. Beberapa hari sebelum hari H, aku menerima undangan khusus. Kotaknya besar, dilapisi kain beludru ungu dengan embos emas bertuliskan nama Randy Tania. Di dalamnya undangan berbunyi. Dengan bangga kami mengundang Ibu Nadia Ardana untuk hadir dalam pesta pertunangan kami yang akan digelar di Ballroom Crystal Hall, Savannah Luxe Hotel. Aku tersenyum lebar. Tentu saja mereka mengundangku. Mungkin Randy ingin memamerkan bahwa hidupnya tetap gemilang setelah meninggalkanku. Mungkin dia ingin aku datang supaya merasa kecil, supaya menyesal. Ah, Randy, pikirku. Betapa kamu keliru. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin besar di kamarku. Aku menatap diriku lama sekali. Gaun satin tidur warna putih jatuh lembut di pundakku, kulitku yang kini lebih terawat berkilau diterpa lampu kuning hangat. Aku membelai wajahku sendiri. Lihat kamu sekarang, Nat. Siapa yang bilang kamu terlalu biasa? Kamu luar biasa. Kamu bukan hanya cantik, tapi juga tangguh, cerdas, dan berkelas. Ada rasa damai meresap di dadaku. Tak ada lagi dendam. Hanya ingin menunjukkan pada dunia bahwa wanita tak akan hancur hanya karena ditinggalkan seorang pria. Bahkan sebaliknya, aku justru tumbuh menjadi jauh lebih indah. Beberapa hari ke depan akan menjadi panggung yang tak pernah kuduga. Aku tidak sabar melihat bagaimana Randy dan Tania berdiri di bawah lampu kristal hotelku, disaksikan ratusan tamu penting. Tanpa mereka tahu siapa sebenarnya pemilik istana mewah itu. Dan yang terpenting, aku tak akan menggunakan kesempatan ini untuk merendahkan mereka. Aku akan datang sebagai Nadia yang baru. Wanita yang tak perlu membalas sakit hati dengan kata-kata pedas, cukup dengan keanggunan yang tidak akan pernah mereka capai. Karena sejatinya, kemenangan terbesar seorang wanita adalah saat ia berdiri dengan kepala tegak, penuh percaya diri, tanpa perlu lagi membuktikan apapun pada siapapun. Hari demi hari berlalu cepat. Jadwal di kalender hotelku penuh rapat dengan acara korporat, resepsi mewah, dan launching produk brand internasional. Tapi satu tanggal terblok khusus, dilingkari tinta emas oleh event manajerku. Sabtu, 18 Juli, engagement party Randy Tania. Aku memperhatikan lingkaran itu lama sekali. Ada getar aneh di dadaku. Bukan sedih, bukan juga benci, hanya semacam rasa tak percaya pada cara semesta bekerja. Siapa sangka, hari yang seharusnya jadi panggung Randy memamerkan kehidupan sempurna, nya justru berlangsung di bawah atapku, di hall yang kubangun dengan cucuran keringat dan air mata. Seminggu sebelum hari H, aku sengaja meluangkan waktu berkonsultasi dengan stylist langgananku. Sore itu aku duduk di sofa ruang privat butik ternama, diapit oleh dua konsultan fashion yang menata beberapa gaun malam di depanku. Aku mau sesuatu yang simpel, tapi anggun. Bukan glamor berlebihan. Warnanya soft, potongannya tegas, elegan. Aku mau terlihat sofistikated tanpa perlu banyak detail mengganggu, pintaku tegas. Stylistku mengangguk cepat. Baik sekali Bu Nadia. Saya sudah siapkan beberapa referensi. Ini ada satin dusty rose dengan cutting sleek, lalu ini ada silk ivory dengan cape transparan, jatuhnya cantik sekali. Aku mencoba beberapa. Setiap kali berdiri di depan cermin panjang, kulihat pantulan sosok wanita yang dulu tak pernah kubayangkan. Pipi tirus, leher jenjang, kulit halus terawat. Mataku berbinar, bukan karena hiasan eyeshadow, tapi karena aku merasa benar-benar damai dan percaya diri. Akhirnya pilihanku jatuh pada gaun satin ivory yang sederhana tapi punya potongan pinggang yang mempertegas siluet tubuh. Ada aksen cape tipis di bahu yang membuatnya terkesan ringan dan berkelas. Yang ini, kataku mantap. Stylistku menepuk tangan kecilnya, wajahnya sumringah. Wah, sempurna sekali Bu Nadia. Nanti kita padukan dengan drop earring berlian dan rambut sleek bun. Anda akan terlihat effortless luxury. Aku menghela napas panjang. Baiklah Randy, kau akan melihatku lagi.
Tapi bukan Nadia yang dulu kau anggap terlalu biasa. 2 hari menjelang acara, hotel pusatku sudah dipenuhi tim dekorasi. Mereka sibuk menata Crystal Hall dengan ribuan tangkai bunga putih, standing lamp kristal tinggi, dan stage LED yang menampilkan nama Randy Atania berkelip anggun. Aku sengaja hanya memantau dari jauh melalui CCTV dan laporan manajer. Aku ingin mereka menjalankan event itu profesional, tanpa campur tangan emosiku. Lagi pula, hotel ini reputasinya sudah internasional. Tak peduli siapapun kliennya, mereka akan mendapat pelayanan kelas dunia. Sampai kemudian, sore itu, saat aku sedang mengecek back office, kulihat dari layar CCTV Randy sedang berjalan di lobi hotel, meninjau persiapan bersama wedding organizer. Jantungku berdetak kencang. Tubuhku kaku beberapa detik. Bertahun-tahun sejak terakhir menatap wajahnya secara langsung, rasanya aneh sekali kini melihatnya berdiri lagi, di tempat yang seluruhnya adalah karyaku. Randy tampak sedikit berubah. Badannya lebih berisi, garis wajahnya lebih tegas, tapi ada semburat letih yang tak bisa ia sembunyikan. Pakaiannya rapi, setelan jas abu muda yang tentu mahal, tapi entah kenapa aku merasa auranya tak lagi seterang dulu. Dan di sampingnya, berjalan menggandeng lengannya, seorang wanita cantik dengan dress ketat merah marun. Tania. Tubuhnya semampai, kulitnya terang, riasannya tebal. Dia terlihat begitu bangga, menebar senyum pada para vendor seolah dialah putri yang akan menikah di istana sendiri. Aku menutup layar CCTV. Menghela napas panjang. Rasanya lega sekali menyadari tak ada lagi gejolak cemburu atau sedih. Hanya rasa asing, seolah menonton 2 orang yang tak pernah benar-benar ku kenal. Malam sebelum acara, aku duduk di balkon kamarku di penthouse hotel. Dari sana aku bisa melihat kerlap-kerlip kota. Segelas chamomile tea hangat menemaniku. Angin malam membelai lembut wajahku. Kupandangi langit gelap bertabur bintang, lalu menutup mata sambil membisikkan doa pelan. Terima kasih Tuhan, kau kuatkan aku sejauh ini. Besok biarkan aku tampil sebagai diriku yang terbaik, bukan untuk menyombongkan diri, tapi sebagai bentuk syukurku atas semua luka yang justru membuatku bangkit. Pagi hari di tanggal 18 Juli, suasana hotel sibuk luar biasa. Tamu-tamu mulai berdatangan sejak siang, sebagian menginap di Presidential Suite dan Royal Suite kami. Tim concierge bekerja maksimal mengurus bagasi, menjemput VIP dari bandara, memastikan semuanya nyaman. Aku sendiri sengaja memulai hari dengan santai. Sarapan di private dining room dengan menu healthy bowl dan jus hijau. Setelah itu sparingan di suiteku, lalu mulai didandani perlahan oleh tim make-up artis terbaik. Saat akhirnya berdiri penuh di depan cermin, aku bahkan nyaris menitikkan air mata. Gaun ivory itu jatuh sempurna, membuat kulitku tampak bersinar. Rambutku disanggul rendah, ada helaian kecil dibiarkan terurai untuk memberi kesan lembut. Anting berlian panjang berkilau menambah elegansi. Dan yang paling penting, tatapan mataku, penuh kepercayaan diri dan ketenangan. Aku sudah siap. Jam 7 malam, aku turun ke Crystal Hall. Musik orkestra sudah mengalun pelan, para tamu sibuk berbincang sambil mencicip canape. Beberapa tamu penting menyalamiku hangat. Ibu Nadia, selamat malam. Wah, Anda cantik sekali malam ini, puji seorang direktur perusahaan properti yang sering bekerja sama denganku. Terima kasih banyak, Pak. Selamat menikmati acaranya, jawabku dengan senyum tulus. Aku berjalan perlahan melewati tamu-tamu, menebar senyum, menahan dada tegak. Semua rasa gugup hilang. Ini adalah rumahku. Ini adalah panggungku. Hingga akhirnya, dari jauh kulihat Randy. Dia berdiri bersama Tania di panggung mini stage yang dihiasi bunga-bunga mahal. Wajahnya sempat cerah saat menyambut tamu, tapi mendadak berubah saat pandangan kami bertemu. Matanya melebar, seperti tak percaya melihatku. Aku hanya tersenyum tipis, mengangguk sopan dari jauh. Tak ada dendam di sana, hanya aura wanita yang sudah move on jauh lebih tinggi daripada kisah yang pernah kami punya. Kulihat Randy menelan ludah, pandangannya menelusuri penampilanku dari atas sampai bawah. Ada sesuatu di matanya, entah penyesalan, kagum, atau malu. Sementara Tania, yang menyadari arah pandangan Randy, langsung merangkul lengannya lebih erat dengan raut sedikit cemas. Beberapa menit kemudian, Tania berjalan menghampiriku bersama Weo untuk menyapa para tamu VIP.
Wajahnya tetap cantik, tapi ada getar gugup di senyumnya. "Selamat malam Bu Nadia." "Terima kasih sudah hadir," ucapnya sambil menunduk sedikit. Aku balas tersenyum anggun. "Selamat untuk kalian berdua, Tania. Semoga acaranya lancar malam ini. Kalian beruntung memilih hotel ini, ballroom ini salah satu kebanggaan saya," kataku pelan, menekankan kata, "kebanggaan saya." Wajah Tania kontan memucat. Sepertinya dia baru sadar sepenuhnya, ballroom yang ia kira milik orang lain, ternyata punya wanita yang pernah ia gantikan posisinya di sisi Randi. Randi mendekat, berdeham kecil. Nadia, kamu cantik sekali malam ini," katanya canggung. Aku menatapnya dalam. Dulu kalimat sederhana seperti itu bisa membuatku meleleh. Tapi sekarang rasanya hambar, tak berarti apa-apa. "Terima kasih, Randi. Selamat ya. Kalian berdua tampak bahagia," kataku, lalu pamit berjalan meninggalkan mereka dengan langkah ringan. Sepanjang malam itu, aku berbaur dengan tamu-tamu penting, berbincang santai, menertawakan candaan. Banyak yang memujiku, bahkan beberapa wanita muda mendatangiku hanya untuk memuji gaun dan caraku membawa diri. "Bu Nadia ini benar-benar goal sekali ya, cantik, sukses, tetap humble," bisik salah satu istri pejabat ke temannya. Ku dengar itu sambil menahan senyum. Sementara di sudut lain, aku bisa sesekali melihat Randi. Tatapan matanya beberapa kali mengarah padaku, seperti menyesali sesuatu yang tak bisa ia raih kembali. Tania di sisinya tampak semakin menegang, mungkin sadar betapa besar dunia yang kini sebenarnya kuasai, lebih luas dari sekadar pesta pertunangannya malam itu. Malam itu kuakui menjadi malam yang magis untukku, bukan karena ingin membalas Randi, tapi karena aku bisa menunjukkan pada diriku sendiri betapa jauh aku sudah melangkah. Aku tak hanya sekadar bertahan. Aku menang. Dan yang lebih penting, aku menang dengan cara yang paling elegan. Dan entah kebetulan atau tidak, sebelum meninggalkan ballroom, seorang tamu tua, mungkin salah satu rekan bisnis Randi, menghampiriku. "Bu Nadia, kalau saya boleh jujur, Anda ini thrill queen malam ini. Bahkan calon mempelai saja kalah pesonanya." Aku hanya tertawa kecil, menutup mulut dengan sopan. "Aduh Pak, jangan begitu. Semua orang di sini sama-sama istimewa." Tapi dalam hati, aku tahu betul. Siapapun yang menatapku malam itu pasti melihat perbedaan yang nyata. Antara seorang wanita yang memamerkan glamor demi validasi, dengan seorang wanita yang anggun karena sudah utuh mencintai dirinya sendiri. Dan itulah kemenangan yang tak bisa ditawar siapapun. Suasana ballroom Crystal Hall malam itu benar-benar menakjubkan. Bunga-bunga putih dan lilin panjang di standing glass vases menjadikan hall seperti taman musim semi. Chandeliers kristal memantulkan kilau lampu, menebarkan aura kemewahan yang luar biasa. Musik orkestra mengalun lembut mengisi ruang, membuat semua tamu tenggelam dalam kesan megah. Tamu-tamu penting terus berdatangan. Sebagian adalah pejabat, pengusaha properti, konglomerat dari luar kota, hingga sosialita yang terkenal sering tampil di majalah gaya hidup. Mereka lalu lalang dalam balutan gaun mewah dan jas berkelas, menyesap champagne yang disediakan Butler Hotel. Aku berdiri di sisi ruangan dekat pilar marmer, mengamati suasana. Dalam hati aku lega, timku benar-benar bekerja luar biasa. Semua berjalan sempurna. Dari makanan, minuman, live band, tata cahaya, hingga aroma lembut white tea yang menjadi signature hotelku, semuanya dieksekusi nyaris tanpa celah. Sesekali tamu-tamu penting menegurku. "Bu Nadia, ini hotel Anda kan?" Saya benar-benar kagum, standar ballroomnya mengalahkan hotel internasional manapun, puji seorang tamu yang kutahu pemilik jaringan restoran. Aku tersenyum anggun. "Terima kasih banyak Pak, semoga nyaman malam ini." Di sudut ruangan lain, kulihat Randi tampak sibuk menyalami para tamu, menebar senyum penuh percaya diri. Di sampingnya, Tania berdiri menggandeng lengannya erat, sesekali merapikan gaun merahnya yang sedikit terbuka di pundak. Aku hanya memperhatikan mereka dari jauh. Dulu mungkin hatiku akan tercekat melihat Randi tampak bahagia dengan wanita lain. Tapi sekarang, tidak lagi. Yang kurasakan justru seperti menonton drama komedi, karena aku tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Acara demi acara berjalan lancar. Setelah welcoming speech oleh MC,
Dilanjutkan video prewedding Randy dan Tania yang ditampilkan di LED raksasa. Tamu-tamu tampak berdecak kagum melihat montage mereka di Paris, di Santorini, di Tokyo, semua kota mahal yang jadi tempat mereka berpose manis. Tak lama kemudian, MC mempersilakan Randy dan Tania naik ke mini stage untuk perkenalan keluarga, sekaligus ucapan terima kasih. Randy tampak sangat percaya diri memegang mic. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semua tamu yang hadir malam ini, sudah meluangkan waktu untuk merayakan hari spesial kami. Dan tentu saja, terima kasih pada hotel yang luar biasa ini yang telah menyiapkan semuanya dengan sempurna. Kami sangat bangga bisa mengadakan acara di ballroom paling prestisius ini. Beberapa tamu bertepuk tangan. Randy tampak menoleh pada Tania yang langsung menempel manja di lengannya. Tania mengibaskan rambut panjangnya dan tersenyum lebar pada hadirin, seolah ingin memastikan semua orang melihat betapa cantiknya ia malam itu. Randy melanjutkan, suaranya penuh nada pamer, "Kami sengaja memilih tempat ini karena kami ingin yang terbaik. Hanya hotel kelas atas seperti ini yang bisa merepresentasikan cinta kami." Aku menahan senyum. Betapa ironisnya, pikirku. Mereka benar-benar tak sadar berdiri di panggung hotel yang pemiliknya adalah wanita yang dulu sempat dianggap biasa saja. Tak lama kemudian, General Manager hotelku, Pak Herman, diminta naik ke panggung untuk memberikan ucapan. Pak Herman adalah YM senior, orang kepercayaanku yang sudah mengelola hotel ini hampir 10 tahun. Dengan suara mantap, Pak Herman berkata, "Atas nama manajemen Savannah Luxe Hotels, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Randy dan Ibu Tania atas pertunangannya. Kami merasa terhormat menjadi bagian dari momen bahagia ini." Kemudian ia melanjutkan dengan kalimat yang membuat semua hadirin menoleh. "Dan tentu saja, terima kasih khusus kepada pemilik sekaligus pendiri jaringan Savannah Luxe Hotels yang telah memberi kami dukungan luar biasa, Ibu Nadia Ardana, yang malam ini juga hadir bersama kita semua." Serentak puluhan pasang mata menoleh padaku. Sebagian membelalak kaget. Tania tampak langsung membeku. Bahkan Randy, yang semula masih tersenyum lebar, kini wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Pak Herman melanjutkan, "Tanpa visi dan kegigihan Bu Nadia, hotel ini tak akan pernah berdiri megah seperti sekarang. Mari kita beri tepuk tangan." Tepuk tangan menggema memenuhi ballroom. Para tamu menoleh padaku sambil tersenyum kagum. Beberapa wanita sosialita yang sebelumnya hanya sekadar menyapa kini tampak terkesima, seolah baru benar-benar memahami siapa sebenarnya aku. Aku menahan napas sejenak lalu melangkah perlahan ke arah depan. Senyumku terjaga anggun, langkahku mantap meski dalam hati kurasakan detak jantung begitu keras. Saat aku mendekat ke panggung, kulihat Randy menatapku dengan pandangan kacau. Mulutnya setengah terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak keluar kata apa-apa. Pak Herman turun dari stage dan memberiku tempat untuk berdiri sejenak menyapa tamu. Dengan tenang ku terima mic yang disodorkan staf. Suaraku lembut tapi tegas menggema melalui speaker hall. "Terima kasih Pak Herman atas sambutannya. Dan terima kasih juga untuk semua tamu undangan yang sudah hadir malam ini. Saya harap Anda semua menikmati pelayanan kami. Ballroom ini memang kami siapkan untuk menjadi tempat perayaan cinta, sukacita, dan kenangan manis." Kutatap sekilas Randy dan Tania. Mereka menegang. Aku lanjut bicara, menahan senyum kecil. "Semoga acara ini berjalan lancar sampai akhir. Dan sekali lagi, selamat untuk Randy dan Tania. Semoga perjalanan kalian dipenuhi kebahagiaan yang tulus." Aku mengakhiri kata sambutan dengan menunduk anggun. Tepuk tangan menggema lagi. Lalu perlahan aku kembali ke tempat dudukku, meninggalkan Randy dan Tania yang berdiri kaku di panggung. Setelah itu, suasana ballroom berubah. Banyak tamu tampak semakin tertarik mendatangiku untuk berbincang. Mereka seolah tak lagi terlalu memperhatikan Randy dan Tania, yang kini seperti sekadar pemeran figuran dalam panggung mewahku. Beberapa menit kemudian, saat aku sedang berbincang santai dengan dua istri pengusaha tambang, kulihat Randy berjalan cepat ke arahku. Tania tertinggal beberapa langkah di belakang dengan ekspresi panik. "Nadia," Randy memanggil pelan, suaranya nyaris berbisik. Aku menoleh pelan. "Ya? Ada apa Randy?" Dia menelan ludah, tampak gelisah. Aku nggak pernah tahu kalau hotel ini milik kamu." "Maksudku, kamu pemilik Savannah Luxe?"
Semua orang malam ini ngomongin kamu. Aku mengangguk ringan, senyumku tipis. Memang kenapa? Ada yang salah? Wajah Randi semakin merah. Matanya berkeliling gelisah, lalu kembali menatapku. Kamu kelihatan luar biasa malam ini. Hotel ini, semua ini. Aku bahkan gak ngerti gimana kamu bisa sejauh ini. Ada nada sesal yang samar. Dulu, mungkin aku akan membiarkan hatiku terbuai. Tapi sekarang tidak. Aku hanya menatapnya dengan mata penuh ketenangan, seolah menatap kenangan yang tak lagi penting. Terima kasih Randi. Tapi ini semua hasil kerja keras banyak orang. Aku cuma memastikan mimpi kami dulu tak berhenti hanya karena kamu memutuskan pergi. Randi terdiam, wajahnya menegang. Tania yang akhirnya tiba di sisi kami tampak berusaha menarik Randi menjauh. Tapi Randi tak bergeming. Aku memutuskan mengakhiri percakapan. Selamat ya sekali lagi untuk kalian berdua. Malam ini indah. Jangan khawatir, semua tagihan sudah clear kok. Karena bagaimanapun, kalian tamu kehormatan kami. Tania menunduk dalam, pipinya pucat. Randi menatapku lama, seolah masih ingin mengatakan sesuatu, tapi aku hanya memberi isyarat pelan dengan senyum kecil lalu kembali ke meja. Malam itu terus berlanjut dengan denting gelas dan musik dansa. Tapi aura sudah berbeda. Banyak tamu kini tampak lebih sering menghampiriku daripada sekadar memuji Randi dan Tania. Bahkan beberapa keluarga besar yang semula datang karena relasi bisnis Randi kini lebih tertarik bertukar kontak denganku untuk peluang proyek hospitality. Dari jauh kulihat Tania tampak berkali-kali membisikkan sesuatu pada Randi dengan wajah kesal. Randi hanya menghela napas panjang, menatapku penuh kekalahan. Menjelang akhir acara, aku berjalan pelan ke arah pintu keluar ballroom. Seorang tamu menepuk pundakku. Bu Nadia, saya benar-benar salut. Anda tampil luar biasa, bahkan saat mantan suami Anda justru terlihat kalah kelas malam ini. Aku hanya menahan tawa. Ah Pak, jangan begitu. Malam ini malam mereka. Saya hanya tuan rumah yang ingin memastikan semua tamu bahagia. Tapi dalam hati, aku tahu benar. Malam itu bukan malam mereka lagi, bukan sejak semua orang tahu siapa pemilik sejati megahnya hotel ini. Dan aku pun melangkah keluar ballroom dengan langkah ringan, meninggalkan Randi dan Tania yang masih berdiri di sana, terbungkam dalam rasa malu yang bahkan tak perlu kuucapkan dengan kata-kata. Karena kadang, kemenangan paling anggun adalah diam. Membiarkan orang melihat betapa jauhnya kita melangkah, sementara mereka hanya bisa menatap dengan penyesalan yang telat. Pesta malam itu seolah sudah bergeser arah. Awalnya semua tamu datang untuk merayakan pertunangan Randi dan Tania, menikmati suguhan mewah, memotret dekorasi ballroom yang bak istana kerajaan. Namun setelah nama, Nadia Ardana, diumumkan sebagai pemilik hotel mewah ini, semua pandangan perlahan berubah. Tiba-tiba orang-orang seperti tersadar. Mereka melihat Randi dan Tania tak lagi sebagai pusat perhatian mutlak. Kini mata-mata penuh rasa ingin tahu justru lebih banyak mencari-cari sosokku. Aku bisa merasakan itu meski pura-pura sibuk berbincang dengan para tamu penting. Tatapan kagum, bisikan samar yang kadang terdengar jelas, semuanya tentangku. Jadi ini pemiliknya ya? Cantik banget, pantes hotelnya kelas atas begini. Gila sih, dia mantan istri Randi itu ya? Hahaha, nasib banget Randi ninggalin dia dulu. Wah malah Tania cuma staf hotel cabangnya katanya? Ya ampun. Dan semua itu terjadi tanpa aku perlu berbuat apapun. Aku hanya berdiri dengan kepala tegak, menebar senyum santai, menjadi diriku yang sudah utuh. Itu saja sudah cukup membuat dunia di sekitar Randi dan Tania perlahan mengecil. Tak lama kemudian, salah satu direktur perusahaan kontraktor besar yang tengah kerjasama dengan proyek hotel baruku menghampiri. Beliau datang bersama istrinya yang mengenakan kebaya modern warna emerald, tampak sangat anggun. Bu Nadia, saya harus bilang, ballroom ini luar biasa. Dan Anda malam ini benar-benar pusat gravitasi acara ini, kata beliau sambil tertawa kecil, menyalamiku hangat. Aku terkekeh pelan. Jangan begitu Pak, nanti tuan rumah acaranya tersinggung. Istrinya menimpali dengan senyum jenaka, kalau saya jadi calon pengantin, mungkin malah insecure Bu. Anda cantik sekali, auranya beda. Aku hanya menutup mulut menahan tawa, menatap pasangan itu dengan penuh rasa hormat. Terima kasih banyak Ibu, Bapak.
Senang sekali bisa membuat Anda nyaman. Lalu kami berbincang ringan soal potensi pembangunan resort di Bali. Lagi-lagi, pembicaraan besar yang melibatkan miliaran rupiah mengalir mulus, hanya karena mereka kini melihat siapa sebenarnya aku. Dari sudut mataku, kulihat Randi memandangi kami. Matanya seperti sedang menakar, seolah baru benar-benar sadar bahwa mantan istrinya kini bukan lagi wanita yang dulu dia tinggalkan dengan hati compang-camping, tapi sudah menjadi ratu di kerajaannya sendiri. Tak lama kemudian, Tania ikut bergabung, menarik Randi agar ikut keliling menyalami tamu-tamu. Namun yang terjadi justru lain. Beberapa tamu tampak kurang antusias saat Randi memperkenalkan Tania. "Ini tunangan saya, Tania," kata Randi berulang kali dengan senyum dipaksakan. Sebagian hanya menanggapi dengan anggukan datar. Bahkan ada yang tampak menoleh mencari-cari aku, mungkin lebih tertarik mengobrol denganku daripada memuji sang tunangan. Aku tak ingin sombong, tapi realitanya malam itu, Tania memang hanya terlihat cantik, sementara aku terlihat benar-benar berkelas. Perbedaan yang halus namun dalam sekali. Dan Tania mulai tampak menyadari itu. Beberapa kali aku menangkap bagaimana matanya berkedip gugup, tangannya sedikit berkeringat saat menyalami para tamu penting. Bahkan dalam satu momen, dia memandangku dengan pandangan resah, lalu cepat-cepat merapikan gaunnya. Randi juga terlihat makin kikuk. Berbeda dari awal tadi, dia sangat percaya diri memamerkan betapa megah pertunangan mereka. Kini dia lebih banyak diam, meneguk wine sambil menatap kosong. Hingga suatu titik, salah seorang kolega pengusaha properti yang baru pertama kali bertemu Randi menghampiri grup kami. "Pak Randi ya? Wah, selamat ya, acaranya megah sekali." "Oh, jadi ini tunangannya?" Randi tersenyum kaku. "Iya Pak, ini Tania." Sang kolega malah menoleh padaku. Bu Nadia, kalau nggak salah Miss Tania ini staf front office di hotel cabang Anda kan? Yang di Bandung ya? Saya pernah meeting sama Diem Bandung, sepertinya pernah lihat beliau." Tania langsung memucat. Randi spontan meremas tangan Tania agak keras. Iya, dia, dulu kerja di sana." Aku hanya tersenyum. "Betul Pak, Miss Tania salah satu karyawan kami. Kami memang cukup ketat soal grooming, jadi staf front office kami selalu cantik-cantik." Kalimat itu terdengar manis, tapi ada kilatan tajam tak terelakkan. Tamu tadi menatap Tania sejenak, lalu tampak mengerti. Seakan langsung menaruh label, hanya karyawan biasa yang kini terangkat statusnya lewat tunangan. Setelah tamu itu pergi, kulihat wajah Tania benar-benar tegang. Dia menatapku dengan sorot antara malu dan takut. Aku hanya membalas dengan senyum sopan, lalu kembali meladeni tamu lain yang ingin membahas potensi proyek hotel di Lombok. Randi, sebaliknya, tampak makin gelisah. Mungkin saat itulah dia baru sadar, pamer pesta pertunangannya justru berbalik memperlihatkan kontras nyata antara dunia barunya dengan duniaku yang jauh lebih luas. Beberapa waktu kemudian, saat suasana mulai santai, aku memilih duduk di sofa VIP lounge kecil dekat bar. Seorang tamu wanita sosialita yang kukenal menghampiri sambil membawa 2 gelas koktail. "Bu Nadia, boleh saya duduk sini? Aduh, saya benar-benar kagum malam ini. Anda itu kayak nggak usah usaha banyak, tetap saja paling memikat." Aku tertawa pelan. "Jangan lebay Mbak." Tapi dia mencondongkan tubuhnya sedikit, menurunkan volume suara. "Tapi serius Bu, saya dari tadi perhatikan. Tunangan mantan suami Anda itu cantik, tapi kelihatan banget dia nervous. Mungkin sadar ya, siapa dia dibanding Anda?" Aku hanya menghela napas ringan. Saya nggak mau ada yang merasa direndahkan kok. Setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bersinar. Sosialita itu tersenyum menatapku kagum. "Ya, tapi malam ini jelas milik Anda Bu. Mereka berdua, maaf ya, kayak kalah di kandang sendiri." Aku hanya mengangkat bahu. Dalam hati aku benar-benar bersyukur. Tuhan memberiku panggung ini bukan untuk membalas dendam, tapi supaya aku makin yakin bahwa luka dulu memang harus terjadi, supaya aku tumbuh setinggi ini. Menjelang acara penutup, para tamu mulai menyalami Randi dan Tania untuk pamit. Namun aku malah makin sering diajak foto bersama. Para tamu VIP ingin memastikan punya dokumentasi bersama owner Savannah Luxe Hotels. Mungkin untuk prestise mereka juga. "Bu Nadia, boleh selfie sebentar?"
Wah harus foto bareng nih, biar kayak lagi lunch sama bos hotel. Klik, klik. Blitz kamera berulang kali menangkapku tersenyum anggun, gaun ivoriku memantulkan cahaya chandelier, membuatku tampak bagai benar-benar ratu pesta. Dari jauh kulihat Randi memandangi pemandangan itu dengan wajah tak terbaca. Tania merapat di sampingnya, wajahnya menegang seolah menahan rasa malu yang makin menumpuk. Beberapa saat sebelum meninggalkan ballroom, Randi tiba-tiba berjalan cepat ke arahku. Di belakangnya, Tania tampak menahan tangannya agar tak melangkah lebih jauh, tapi Randi menepis pelan. Nadia, boleh kita bicara sebentar? Aku menoleh perlahan, menatapnya dengan tatapan netral. Ada apa? Dia menunduk, suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Aku cuma mau bilang, aku nggak pernah nyangka kamu bakal sejauh ini. Maksudku, hotel sebesar ini, kamu punya semuanya. Aku menatapnya diam beberapa detik. Dalam hati, aku ingin bilang, ya, semua ini mungkin tak akan terjadi jika kamu tak meninggalkanku dulu. Tapi aku memilih hanya menatapnya dengan tenang. Terima kasih Randi. Hidup ini lucu ya. Tapi percayalah, aku bahagia dengan jalanku sekarang. Dia tampak menelan ludah, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan lebih. Tapi lalu dia menghela napas panjang. Kamu cantik sekali malam ini. Aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih. Jaga Tania baik-baik ya. Tania akhirnya menghampiri, meraih tangan Randi dan menatapku gugup. Aku hanya mengangguk kecil, lalu melangkah pergi, membiarkan mereka berdiri di sana, tertinggal dengan rasa canggung yang tak terucapkan. Saat berjalan keluar ballroom, napasku panjang. Ada rasa lega yang luar biasa menyesaki dadaku. Malam itu seolah menjadi penutup sempurna untuk semua kisah luka yang pernah kualami. Aku tak pernah butuh balas dendam. Hidupku sendiri yang kini sudah penuh cahaya adalah balasan terbaik dari semua tangisan yang dulu pernah kutumpahkan diam-diam di sudut ranjang. Dan lihat sekarang, bahkan tanpa harus menjelekkan siapapun, semuanya sudah jelas. Siapa yang benar-benar menang, siapa yang diam-diam menyesal, dan siapa yang terjebak dalam pamernya sendiri. Sesampai di suite penthouseku, aku membuka high heels pelan. Melepaskan sanggul, membiarkan rambutku terurai. Kulangkah ke balkon, menatap kerlip lampu kota di bawah sana. Aku merentangkan tangan, menarik napas dalam. Malam ini aku merasa benar-benar bebas. Tak ada lagi masa lalu yang membayangi, tak ada lagi rasa ingin membuktikan apa-apa pada siapapun. Aku sudah cukup, lebih dari cukup, dan untuk pertama kalinya sejak dulu, aku sungguh-sungguh bahagia. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak pesta pertunangan Randi dan Tania digelar megah di ballroom hotelku. Kehidupan berjalan cepat. Kalenderku penuh rapat dengan jadwal rapat, kunjungan site project, serta undangan makan malam bisnis. Dan aku menyukainya. Kesibukan ini bukan lagi pelarian dari luka, melainkan benar-benar passion yang membuatku terus bersemangat bangun pagi. Aku jatuh cinta dengan prosesku sendiri. Dari perempuan yang dulu hanya menemani Randi membangun mimpinya, kini aku benar-benar punya panggungku sendiri, lengkap dengan kerajaan bisnis yang kubangun dari titik nol. Suatu pagi yang cerah, aku duduk di meja kaca besar kantorku di lantai paling atas Hotel Savana Luxe. Pemandangan kota terlihat memesona dari balik jendela kaca lebar. Segelas kopi latte hangat mengepulkan uap wangi. Pak Herman, General Managerku, baru saja menyelesaikan presentasi laporan triwulan. Angkanya menakjubkan. Okupansi rate hotel naik 25% dibanding periode sama tahun lalu. Revenue food beverages juga melompat berkat beberapa event gala dinner yang sering viral di media sosial. Selamat ya Bu Nadia, saya kira ini salah satu pencapaian terbaik kita sejak grand opening dulu, kata Pak Herman dengan nada puas. Aku tersenyum. Ini semua karena kerja keras tim, Pak. Saya hanya memastikan kalian selalu punya semangat yang sama. Dan tentu saja karisma Anda, Bu, tambahnya. Investor manapun merasa aman menaruh uangnya di tangan Anda. Aku hanya tertawa kecil. Dalam hati, aku benar-benar bersyukur. Dulu aku sempat mengira semua mimpiku akan mati saat Randi menceraikanku. Tapi ternyata Tuhan memberiku jalur yang justru jauh lebih tinggi. Siang itu, setelah Pak Herman pamit, aku mengecek beberapa email penting.
Salah satunya dari konsultan properti internasional yang ingin mengajakku berkolaborasi membuka resort eco-luxury di Lombok. Proposalnya panjang, memikat, dengan potensi profit yang luar biasa. Aku membaca berulang kali. Tawaran ini membuat hatiku menggelitik. Dulu aku hanya memimpikan bisa punya satu hotel saja, itu pun sudah merasa sangat cukup. Kini wawasanku jauh melampaui itu. Resort, villa, franchise internasional, semua terbuka di depanku. Aku memejamkan mata sebentar, meneguk latte, lalu mengangguk dalam hati. Baiklah, ini saatnya naik level lagi. Sorenya aku meluangkan waktu berjalan-jalan ke lobi hotel. Sesekali kulihat beberapa tamu menoleh, berbisik satu sama lain. Rupanya reputasiku sudah makin sering muncul di artikel Lifestyle, membuat orang penasaran siapa sebenarnya Nadia Ardana. Saat sedang memeriksa meja concierge, tiba-tiba salah seorang staf FO memanggil hati-hati. Bu Nadia, maaf, ada tamu yang ingin bertemu langsung. Katanya soal kemungkinan kerjasama event. Beliau sudah menunggu di lounge. Aku mengerutkan alis. Namanya siapa? Pak Adrian Putra, Bu. Namanya terdengar asing. Tapi aku terbiasa menemui banyak potensial klien, jadi aku hanya mengangguk. Baik, antar saya ke sana. Di lounge elegan dengan sofa bludru krem, kulihat seorang pria duduk santai sambil memainkan HP. Dia tampak tinggi, tubuhnya tegap. Setelan abu gelap yang ia kenakan jatuh pas di bahu lebar. Begitu dia menoleh padaku, jantungku seperti berdebar kecil. Wajahnya bersih dengan garis rahang tegas, hidung mancung, dan sorot mata ramah. Senyumnya spontan muncul saat mataku bertemu dengannya. Selamat sore, Bu Nadia. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu, sapanya sambil berdiri meraih tanganku untuk berjabat. Aku membalas senyum sopan. Selamat sore Pak Adrian. Ada yang bisa saya bantu? Kami duduk, lalu dia mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Rupanya dia CEO sebuah event organizer kelas atas yang sering mengurus konser artis internasional dan launching brand mewah. Mereka mencari partner venue untuk gala dinner charity ball di Asia, dan Savannah Luxe Hotel masuk dalam shortlist tertinggi. Terus terang Bu, hotel Anda ini favorit kami. Interiornya elegan, ballroomnya luas tanpa pilar, plafon tingginya juga cocok sekali untuk mapping LED. Saya yakin tamu-tamu kami akan puas, ujar Adrian dengan mata berbinar. Aku mengangguk. Wah, saya senang sekali dengarnya. Tentu kami terbuka jika Pak Adrian ingin menggunakan ballroom kami. Lalu kami tenggelam dalam diskusi detail, membahas standar pelayanan VIP, sistem keamanan selebritas, hingga special treatment tamu VVIP. Sesekali Adrian melempar candaan yang membuatku tertawa ringan. Pembawaannya tenang tapi sangat profesional, kombinasi yang langka. 2 jam berlalu cepat. Saat akhirnya kami selesai, dia menatapku dengan senyum sedikit lebih lembut. Bu Nadia, jujur saja, saya sudah mendengar tentang Anda bahkan sebelum ini. Anda menginspirasi banyak orang di industri hospitality. Apalagi kalau lihat Anda langsung, rasanya reputasi Anda masih kalah dibanding aura asli Anda. Aku sempat terdiam, merasa pipiku sedikit hangat. Pak Adrian terlalu berlebihan. Saya hanya pekerja keras yang kebetulan diberi jalan. Dia tertawa kecil. Kadang Tuhan memang menaruh orang hebat di jalur yang paling curam dulu, supaya waktu dia sampai puncak, semua orang tahu perjuangannya. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat dadaku hangat. Setelah sekian lama, akhirnya ada pria yang memandangku dengan rasa hormat, bukan sekadar kagum pada paras atau hartaku. Sejak hari itu, aku makin sering bertemu Adrian. Awalnya murni soal kerja. Dia profesional, detail, sabar menunggu setiap approval dariku. Tapi kemudian mulai ada obrolan santai. Dia mengajakku ngopi seusai meeting, kadang berbicara tentang hobi hikingnya, atau film-film klasik yang dia sukai. Aku pun merasa nyaman. Sesuatu yang tak pernah benar-benar kurasakan dulu saat bersama Randy, yang lebih sering sibuk dengan gengsi dan pujian orang luar. Dengan Adrian, pembicaraan kami ringan tapi dalam. Tentang nilai hidup, tentang keluarga, tentang mimpi masa kecil. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan ada kupu-kupu kecil beterbangan di perutku. Suatu malam, selesai gala dinner untuk klien internasional di hotelku,
Adrian menawariku makan malam di restoran rooftop kami. Udara sejuk berhembus pelan, lampu-lampu kota berkelip cantik. Meja kami dihiasi lilin putih ramping. Hidangan salmon grill dan sparkling water terhidang sempurna. Terima kasih sudah menemaniku makan malam, kata Adrian pelan. Saya tahu kamu sangat sibuk, bahkan lebih sibuk dari mayoritas direktur laki-laki yang pernah saya temui. Aku tersenyum. Saya juga menikmati malam ini. Rasanya beda, tidak melulu tentang target revenue atau progress project. Dia menatapku dalam. Nadia, kalau nanti semua event ini selesai, dan kita tak lagi punya alasan profesional untuk sering bertemu, bolehkan saya tetap datang hanya untuk mengajak kamu menonton konser, atau hiking, atau sekadar ngopi? Aku menatapnya, hatiku seperti merona. Kamu serius? Dia mengangguk, wajahnya tulus. Sangat. Dan malam itu, sambil menatap lampu-lampu kota yang memancar di kejauhan, aku merasa benar-benar dihargai sebagai seorang wanita, bukan hanya bos besar atau mantan istri seseorang. Di saat bersamaan, kabar lain datang lewat orang dalam hotel cabangku di Bandung. Katanya Tania tidak lagi bekerja dengan baik. Sejak pertunangan heboh itu, banyak staf melihat Tania sering datang telat, sikapnya sombong, dan berulang kali memamerkan calon suaminya yang orang kaya. Namun belakangan, justru kabarnya Randi mulai kesulitan cash flow. Bisnis investasinya seret, beberapa deal properti gagal. Entah benar atau tidak, tapi itu kabar yang terus beredar. Aku hanya menghela napas. Bukan ingin menertawakan mereka. Aku hanya semakin yakin, hidup selalu adil pada waktunya. Siapa yang sabar, siapa yang serakah. Siapa yang membangun dengan hati, siapa yang hanya memburu gemerlap. Suatu pagi, aku duduk di meja kerjaku sambil memandang proposal Eco Luxury Resort di Lombok. HP-ku bergetar. Ada pesan masuk dari Adrian. Good morning, Belful. Kalau kamu ada waktu weekend ini, mau ikut aku survei lokasi buat konser di Ubud? Biar kerja tapi sekaligus healing. Aku menatap layar HP, senyumku muncul begitu saja. Lalu jemariku menari ringan. Tentu saja. Aku sudah terlalu lama kerja terus. Sama kamu, aku rasa bakal beda rasanya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar siap membuka hati. Bukan karena ingin pelarian, tapi karena akhirnya kutemukan orang yang tak melihatku hanya dari masa lalu atau hartaku, tapi dari siapa aku sebenarnya. Kehidupanku kini jauh melampaui apapun yang dulu kubayangkan. Aku tidak hanya memiliki hotel megah, tapi juga mimpi-mimpi baru yang terus merentang. Dan siapa sangka, setelah semua luka, semesta akhirnya menghadirkan cinta yang lebih dewasa, hangat, tanpa drama yang melelahkan. Aku menatap keluar jendela, melihat mentari pagi menyinari kota. Hatiku tenang, damai, penuh syukur. Karena ternyata, di ujung semua air mata, Tuhan benar-benar menyiapkan pelangi yang paling indah. Waktu berlalu cepat. Tanpa terasa sudah setahun sejak malam di mana Randi mengadakan pesta pertunangan megahnya di ballroom hotelku, malam yang diam-diam membalikkan segalanya. Hari-hariku kini jauh lebih tenang sekaligus penuh semangat. Bisnis hotel terus berkembang, resort Eco Luxury di Lombok yang dulu hanya berupa proposal kini sedang dalam tahap konstruksi. Proyek ini bahkan masuk beberapa majalah internasional sebagai Most Anticipated Luxury Resort in Southeast Asia. Aku menatap foto progres bangunan di layar tabletku sambil duduk santai di lounge private hotel. Ada rasa bangga yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Siapa sangka, dari wanita yang dulu ditinggalkan suami dengan alasan tak bisa ikut, naik level, kini aku justru jauh melesat ke level yang bahkan tak pernah berani kubayangkan sebelumnya. Tak hanya itu, hubungan pribadiku juga berkembang indah. Adrian, CEO yang dulu hanya rekan kerja, kini menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidupku. Sikapnya tulus, dewasa, dan selalu memandangku dengan rasa kagum yang jujur. Kami sering traveling bersama, bukan untuk bisnis, tapi sekadar menikmati hidup. Suatu ketika kami ke Ubud hanya untuk ngopi di kafe kecil pinggir sawah. Dia menggenggam tanganku, menatap mataku lama sekali. Terima kasih ya Nat, sudah kasih aku kesempatan nemenin kamu. Nggak mudah lo buat perempuan seperti kamu mau percaya lagi sama laki-laki. Aku menatapnya, senyumku lembut.
Karena kamu nggak pernah bikin aku merasa perlu bersaing, atau perlu membuktikan apa-apa. Dengan kamu, aku cuma perlu jadi diri sendiri. Dia mengecup tanganku perlahan, membuat pipiku hangat. Tuhan benar-benar tahu apa yang terbaik. Setelah hujan panjang, dia akhirnya mengirimkan pelangi yang tulus. Sementara itu kabar tentang Randi dan Tania samar-samar sampai padaku lewat jejaring sosial maupun cerita orang dalam. Tania ternyata memang berhenti bekerja tak lama setelah pertunangan itu. Randi sendiri bisnisnya belakangan sering goyah. Investasi propertinya macet karena pandemi membuat harga anjlok, sementara gaya hidup mereka tetap tinggi. Salah satu temanku di asosiasi hotel pernah bercerita, Nat, aku kemarin iseng lihat IG-nya Tania. Mereka kayaknya belum nikah ya? Masih tunangan panjang. Postingannya juga mulai jarang yang glamor. Mungkin duitnya mulai seret. Aku hanya tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek. Hanya sekadar lega. Hidup memang selalu adil dengan caranya sendiri. Dan lucunya, dulu aku sering membayangkan akan puas sekali melihat mereka sengsara. Tapi ternyata sekarang, aku sudah tidak peduli. Aku terlalu sibuk menikmati bahagiaku sendiri. Suatu pagi saat sarapan di restoranku, Adrian datang dengan wajah penuh semangat. Hari ini jadwal kita ke Lombok ya, Nat. Aku udah nggak sabar lihat City Resort kamu lagi. Aku mengangguk. Siap. Aku juga mau lihat progres villa VIP itu. Katanya interiornya sudah mulai masuk. Kami berangkat dengan jet kecil yang biasa ku sewa untuk perjalanan bisnis. Tiba di Lombok, kami dijemput driver resort dengan SUV putih menuju kawasan tebing pantai. Sepanjang perjalanan, angin laut yang asin berpadu aroma pepohonan membuat hatiku adem. Begitu sampai, kulihat deretan villa kayu modern dengan infinity pool sudah hampir rampung. Dari balkon villa paling depan, laut biru terhampar luas. Matahari tenggelam membentuk semburat jingga yang menyapu permukaan air. Aku berdiri memejamkan mata, membiarkan angin meniup rambut panjangku. Adrian mendekat dari belakang, melingkarkan lengannya di pinggangku. Bayangkan nanti kamu bisa santai di sini setiap saat. Nggak perlu terburu-buru meeting, bisiknya lembut. Aku membuka mata, menatap laut, lalu menoleh padanya. Iya, ini bukan cuma soal bisnis lagi buatku. Ini kayak rumah kedua, tempat untuk benar-benar hidup, bukan cuma kerja. Dia mengangguk, menatapku dalam. Dan aku mau ada di samping kamu untuk itu. Kalau kamu mau. Beberapa hari di Lombok benar-benar seperti hadiah Tuhan. Setiap pagi aku bangun dengan suara debur ombak. Kami jogging di pasir putih, makan seafood segar di pondok kecil, atau hanya rebahan sambil membaca buku. Di malam ketiga, saat kami duduk di private deck menatap bintang, Adrian tiba-tiba berlutut di depanku. Dari saku celananya dia mengeluarkan kotak beludru kecil. Jantungku langsung berdebar hebat. Nadia, katanya pelan, suaranya sedikit gemetar, aku nggak akan janji hidup kita selalu sempurna. Tapi aku janji, aku akan selalu jaga kamu, banggakan kamu, dan berjalan bareng kamu, bukan di depan, bukan di belakang, tapi persis di samping kamu. Dia membuka kotak itu. Sebuah cincin berlian oval berkilau indah di dalamnya. Maukah kamu menikah denganku? Air mataku langsung menitik. Bukan karena terharu semata, tapi karena rasa syukur. Setelah semua luka, semua air mata diam-diam yang kutelan sendirian dulu, akhirnya Tuhan memberiku seseorang yang benar-benar tahu caranya mencinta. Aku mengangguk cepat, suaraku parau. Iya, Adrian, iya, tentu saja mau. Dia langsung berdiri, memelukku erat, lalu mengecup bibirku lembut. Saat itu, di bawah langit penuh bintang dengan suara ombak sebagai saksi, aku tahu akhirnya aku pulang, bukan pada tempat, tapi pada seseorang yang membuatku merasa utuh. Beberapa bulan setelah itu, kami menikah dalam sebuah acara intimate wedding di tepi tebing resort baruku. Hanya keluarga terdekat dan sahabat yang datang. Aku mengenakan gaun putih satin sederhana, rambutku disanggul longgar dengan hiasan bunga kecil. Saat Adrian menggenggam tanganku, menatapku penuh cinta, aku merasa semua perjuangan dan luka dulu terbayar lunas. Aku tak lagi sekadar bertahan hidup, aku benar-benar hidup. Dan lucunya, aku baru sadar saat itu, bahkan jika Randi dulu tak meninggalkanku, mungkin aku tak akan pernah sampai di sini.
Terkadang kita harus benar-benar patah supaya bisa tumbuh lagi dengan bentuk yang lebih kuat dan indah. Sementara Randy dan Tania, aku sempat melihat video pendek yang lewat di FYP. Tania membuat endorsement skincare lokal, wajahnya sudah tak secerah dulu. Captionnya penuh kode, seolah ingin pamer liburan padahal cuma staycation hotel biasa. Randy terlihat makin kurus, tak lagi penuh gaya. Hidup mereka tetap berjalan, mungkin baik-baik saja, mungkin juga tidak. Tapi aku tak lagi ingin tahu terlalu jauh. Bagiku, itu bukan lagi urusanku. Masa lalu tak layak dibawa terus menapak masa depan. Beberapa waktu kemudian, di restoran rooftop Hotel Savannah Luxe, aku duduk berdua Adrian menikmati makan malam. Cahaya lampu kota berkerlap-kerlip indah. Tanganku bertaut dengan tangannya di atas meja. Dia menatapku lama, lalu tersenyum. Kalau lihat kamu sekarang, aku makin yakin Tuhan benar-benar sayang banget sama kamu. Dia kasih kamu ujian berat dulu, supaya nanti waktu kamu bahagia, bahagianya utuh banget. Aku menghela napas panjang, menatap lampu-lampu kota. Dulu aku kira hidupku hancur waktu diceraikan Randy. Tapi ternyata, Tuhan gak sedang menghancurkan. Dia cuma sedang menggeser jalanku supaya bisa ketemu kamu. Adrian meraih tanganku, mengecup punggungnya lembut. Dan mulai sekarang, jalannya kita sama-sama. Aku tersenyum, menatap matanya yang hangat. Dalam hati berbisik syukur berkali-kali. Karena akhirnya, semua luka itu menuntunku persis ke tempat yang benar. Di sini, bersama pria yang mengangkatku bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Malam itu, saat kami berjalan beriringan keluar restoran, lampu-lampu chandelier di lobi hotel berkilau menyorot kami seperti spotlight. Aku teringat malam dulu, saat Randy dan Tania menapaki ballroom dengan rasa bangga, sementara aku hanya menjadi penonton diam-diam. Sekarang lihat, siapa yang benar-benar berdiri di panggung hidupnya sendiri? Aku menoleh pada Adrian yang menatapku penuh cinta, lalu menggenggam tangannya erat. Hatiku damai, bahagia, lengkap. Dan dengan langkah ringan, aku meninggalkan semua kenangan pahit di belakang, menatap masa depan yang penuh warna, bersama seseorang yang akan menggenggam tanganku melewati apapun. Karena hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat pamer bahagia, tapi tentang siapa yang bertahan tulus hingga akhirnya benar-benar menemukan rumah. Dan akhirnya, aku pulang.